Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakai musik eta geuning mah pengantar ya. Sahabat-sahabatku sekalian, saat ini berita duka menyelimuti ulama, menyelimuti para santri, menyelimuti duka pesantren, terutama di Kabupaten Ciamis, di mana sahabat kita, guru kita, Kiai Haji Abdul Aziz telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan kita ikut mendoakan bahwa kita bersaksi untuk beliau bahwa beliau adalah mati dalam keadaan syahid. Selamat jalan sahabatku, selamat jalan mujahidku, selamat jalan ulamaku, dan selamat masuk surga Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan dalam keadaan tenang. Dan kita bersaksi atas kesolehan beliau. Beliau adalah seorang ulama di Kabupaten Ciamis, sekaligus juga seorang muharik dakwah. Ada banyak ribuan santri yang telah dilahirkan oleh beliau, para ahli Al-Quran, para pencinta Quran, para pembelajar Al-Quran. Kita semua bersaksi bahwa Kiai Haji Abdul Aziz adalah orang solih. Beliau adalah orang solih. Ada beberapa kenangan, momentum beserta beliau. Sejak masa muda, saya teringat ketika saya masih mondok di pondok pesantren, saya sering jalan bareng bersama beliau. Dan ketika itu saya yang diundang ceramah, dan beliau pada saat itu masih ikut main qasidahan. Saya teringat sekali dengan beliau. Dan suatu waktu saya bersama almarhum Kiai Haji Abdul Aziz diundang ke Indramayu pada saat itu untuk acara pernikahan saudaranya. Saya yang ngaji dan Kiai Haji Abdul Aziz adalah yang ngaji Quran pada saat itu. Saya jalan bareng bersama beliau, dan masih banyak kenangan-kenangan tentang kesolihan beliau. Yang paling berkesan tentu adalah ketika awal-awal beliau membangun pesantren Al-Quran Al-Hidayah. Satu perjuangan yang sangat berat. Saya bersama beliau tentu punya latar belakang yang sama. Anak orang kampung, sama-sama dengan orang tua yang tidak punya. Beliau juga besar di pesantren. Dan ketika beliau merintis pondok pesantren Al-Hidayah, saya juga suka berkunjung. Pada saat itu rumah beliau masih panggung,
dan madrasahnya kira-kira ukuran 6x12. Kata kunci Kiai Haji Abdul Aziz sukses di dalam dakwahnya adalah yang pertama, beliau sangat ihtiram dengan gurunya. Beliau sangat ihtiram dengan guru-gurunya. Teringat ketika Kiai Haji Khalilur Rahman dari Pondok Pesantren Cijantung Ciamis, saat itu Kiai Haji Abdul Aziz ada yang membangun masjid yang sekarang diperbesar itu, dan Kiai Haji Khalilur Rahman sangat bangga dengan kiprah kerja Kiai Haji Abdul Aziz yang pada saat itu beliau baru memenangkan musabaqah tilawatil Quran internasional di Malaysia. Sejak itulah beliau terus membina pesantren Al-Hidayah tanpa kenal lelah, tanpa kenal henti. Berbagai rintangan, tantangan, dan godaan beliau hadapi. Dan beliau sebenarnya tidak pernah mondok di Miftahul Huda 2 Bayasari, tetapi istri beliau Teh Hajah Lilih, beliau pernah menondok di Miftahul Huda 2 Bayasari. Makanya setiap reuni alumni himpunan alumni Miftahul Huda 2 di Bayasari, kalaupun tidak diundang, beliau selalu datang. Bacaan ayat suci Al-Quran pada pembukaan reuni alumni itu menjadi langganan Kiai Haji Abdul Aziz, sehingga beliau sangat ihtiram sekali dengan apa Kiai Haji Umar Nawawi Allahu yarham, pendiri pesantren Miftahul Huda 2. Beliau sangat ihtiram sekali dengan Amah Hajah Neneng Mudrikah Allahu yarham, sehingga apapun yang dilakukan ketika mau membangun, beliau itu awal-awal bangun pesantren itu sebenarnya suka ngajar-ngajar di pesantren yang lain. Tetapi kata Amah almarhumah Jang Aji, jadi apa almarhum Amah almarhumah itu memanggil Kiai Haji Abdul Aziz itu dengan kata ujang. Jang Aji, lamun anjen jadi pedagang asongan wae mah moal boga urusan, dalam pengertian nggak akan punya santri. Maka mulailah membangun warung sendiri. Kiai Haji Abdul Aziz almarhum Allahu yarham, insyaallah beliau syahid. Amin. Sangat terus dibacakan bagaimana pesan Amah almarhum, bagaimana pesan apa almarhum untuk mendakwahkan Al-Quran, dan bahkan beliau mengatakan pesan Amah saya harus bikin pondok pesantren. Dan ihtiramnya luar biasa. Bukti ihtiramnya beliau itu adalah semua anak-anaknya itu semuanya pernah mondok di Miftahul Huda 2 Bayasari. Apahmi Teh Nunui yang paling besar, yang nikah kepada putra Kiai Haji Iyai Abdul Aziz, juga putra Babah Cijantung, pernah di Miftahul Huda 2 Bayasari juga. Apahmi juga usia SD-nya di Bayasari, terus adiknya di Bayasari, sampai semua putra-putranya kecuali yang bungsu karena masih kecil. Itu pun sebulan yang lalu ketika saya bertemu, ang doakeun ieu si bungsu kudu ka Bayasari. Subhanallah, luar biasa. Itulah kata kunci Kiai Haji Abdul Aziz dalam mengembangkan dakwah Islamnya, dakwah Al-Qur'annya, sehingga ruh Al-Qur'annya menjadi jiwa beliau adalah karena beliau sangat ihtiram dengan guru-gurunya. Dan bukti kecintaan ihtiram pada guru-gurunya, seluruh putra-putrinya itu dimasukkan ke pondok pesantren yang beliau anggap guru. Itulah hebatnya beliau, ihtiram terhadap guru-gurunya. Yang kedua, kapanpun beliau ditelepon atau pesantren punya acara, saya suka bilang, Assalamualaikum Kang Haji, besok punya acara enggak?
Aya acara naon ang? Besok acara anu-anu Kang Haji baca Quran, siap. Jadi beliau kalau ditugas apapun itu tidak ada kata lain sibuk atau saya ada cara yang lain, tetapi beliau selalu mengatakan siap. Itulah kehebatan beliau. Takdimnya terhadap ulama, ihtiramnya terhadap para guru, juga kesiapan untuk menerima tugas-tugas dakwah. Itulah yang beliau tanamkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Saya bersaksi beliau adalah orang yang solih di atas rata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat sosok Kiai Haji Abdul Aji adalah beliau seorang yang sangat tawadu. Sangat tawadu sekali. Kepada siapapun yang namanya ulama, yang namanya guru, sangat tawadu sekali. Acara haflah tilawah Al-Quran yang sudah menjadi agenda rutin di pesantren Al-Hidayah Kawali, itu beliau undang seluruh ulama dan para qori yang tergabung di dalam kompak itu sudah pasti hadir, karena para qori itu rata-rata adalah muridnya beliau, pernah ngaji dengan beliau. Dan yang ketika Ramadan kemarin haflah tilawah itu, kebetulan pada saat itu ada pemukiman putranya, karena putranya Apahmi pernah di Miftahul Huda. Apahmi yang terbesar yang sekarang alhamdulillah beliau harus kita dorong. Beliau yang harus menjadi estafet perjuangan Allahu yarham Ki Haji Abdul Aziz. Beliau insya Allah akan menjadi pimpinan pelanjut dakwah perjuangan Ki Haji Abdul Aziz. Kang Haji Abdul Aziz mengatakan, ang Pahmi kedah dimukimkeun ti Bayasari. Dan alhamdulillah pada saat itu kami sekeluarga Ki Haji Agus Malik An-Nawawi, saya sendiri dan adik-adik pada saat itu tempat ke dan saya duduk di masjid, dicari-cari oleh Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau pada saat itu seluruh pala putra apa yang dianggap guru oleh beliau itu didatangi satu persatu sambil mengatakan ang jazakumullah hatur nuhun doana, dan seluruh putra apa itu disalam gewelan, dimasukin ke saku-sakunya putra guru beliau. Satu yang sangat salut bahwa dan semuanya dianggap guru. Beliau selalu cium tangan, padahal beliau ulama besar, qori internasional, pesantrennya juga besar, alumninya ribuan di mana-mana, sampai di luar pulau juga beliau kaderisasi. Tetapi kata kunci kenapa? Karena tawadu yang luar biasa. Tawadu terhadap para guru, ihtiram terhadap para putra guru. Inilah kata kunci almarhum Kiai Haji Abdul Aziz. Dan insya Allah kita semua akan ikut mempertahankan marwah pesantren Al-Hidayah. Kita juga akan terus support para putra beliau agar tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Aziz. Saya sangat teringat dengan beliau. Beliau adalah seorang muharik. Beliau adalah seorang muharik. Artinya jarang tipologi seperti Kiai Haji Abdul Aziz ini. Beliau biasanya para qori itu lungguh. Kalau lungguhnya iya. Tetapi beliau adalah muharik dakwah. Beberapa kali event munasoroh Palestina. Alitan Maeta nama. Kebetulan saya ini diamanahi menjadi ketua forum pondok pesantren Kabupaten Ciamis, dan untuk Kecamatan Kawali
Beliau adalah ketua EPP-nya. Dan EPP ini Forum Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis. Itu puluhan kali mengadakan event-event tingkat kabupaten. Berupa pertama Munasoroh Palestina, dukungan untuk Palestina. Munasoroh untuk Rohingya. Beliau itu kalau ditelepon, Kang Aji, sekarang kita bikin acara Munasoroh Palestina, acara Munasoroh Rohingya, santri berapa orang yang dikirimkan. Beliau selalu mengatakan, Ang, seluruh santri akan dikirimkan untuk ikut Munasoroh Palestina, akan ikut Munasoroh Rohingya. Bahkan beliau sendiri yang baca Qur'annya. Terakhir ketika bulan ketika kita demonstrasi BPIP, HIP, haluan ideologi Pancasila, padahal di tengah-tengah banyak yang nyinyir, beliau ketika saya telepon, Kang, besok kita acara untuk unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, Akang yang baca Qur'annya ya. Beliau mengatakan, siap Ang, selama saya masih hidup siap. Dan beliau pada saat itu tampil di mobil terbuka, beliau baca Quran dengan semangat. Dan ketika sebelum manggung beliau mengatakan, Ang, ayat apa yang harus dibaca? Ayat apa yang harus dibaca? Sampai saya selalu teringat, beliau adalah muharik dakwah. Ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca sungguh sangat menyentuh. Kenapa? Karena kedalaman maknanya. Beliau memahami betul tentang arti ayat yang harus dibaca, kontekstual apa yang beliau baca. Sehingga saya meyakini bahwa Kiai Haji Abdul Aziz adalah bukan hanya seorang ulama ahli qiraat, tetapi dia adalah seorang muharik dakwah. Apapun kegiatan yang diadakan oleh jamaah Forum Pondok Pesantren, bahkan kalau menurut pandangan orang kan ada yang berbau politis, tapi dia mengatakan, Ang, selama saya masih hidup, selama itu adalah dalam rangka upaya untuk menegakkan dakwah Islam dan Al-Quran, saya akan bersama para ulama. Itu yang terhebat dari beliau. Beliau adalah seorang muharik dakwah. Makanya ketika di mana-mana banyak yang membakar foto ke Habib Rizik Syihab, itu yang sangat saya tidak di luar kelajiman. Beliau nelpon, saya cetak baliho besar, baliho apa? Saya cetak baliho imam besar umat Islam Muhammad Habib Rizik Syihab. Dan itu bisa dibuktikan di arena lapangan pesantren Al-Hidayah, terpampang besar. Sungguh ulama yang sangat muharik dakwah. Ruh-ruh Al-Qur'annya bukan hanya hadir di lisannya, tetapi masuk di pola pikirnya, hadir menyentuh di dalam jantung jiwanya. Itulah kenapa beliau sangat berkesan sekali di kalangan para ulama. Saya bersaksi bahwa beliau bukan hanya ulama biasa, tetapi beliau adalah seorang mujahid. Kenapa saya berani bersaksi beliau seorang mujahid? Pesantren yang hadir megah hari ini, ribuan alumni yang tersebar di seluruh pelosok, beliaulah yang menjadi peletak batu pertamanya. Makanya saya bersaksi beliau adalah seorang ulama. Saya bersaksi bahwa beliau adalah seorang mujahid. Saya bersaksi beliau adalah seorang muharik dakwah. Pernah ketika salah satu muridnya, namanya Ahmad itu muridnya yang juga alhamdulillah mahir menjadi qori'ah dan juara provinsi. Pada saat itu
Ahmad itu menikah dengan adiknya alumni dari Lampung Barat Sekincong. Pada saat itu Kang Haji nelpon, "Ang, urang babarengan ngamukimkeun si Ahmad. Aang ngamukimkeun Khalid, rakana abdi ngamukimkeun si Ahmad. Dan tanggal ditentukan kita berangkat bersama Kiai Haji Abdul Aji menuju Lampung Barat. Namun sebelumnya saya juga ada pengajian di Teluk Betung di Lampung itu pada acara milad pesantren Kiai Haji Munawwirus Shokih di Teluk Betung. Beliau yang menjadi qorinya, saya yang saat itu ceramahnya. Sepanjang perjalanan dari mulai Lampung sampai balik lagi ke Ciamis, beliau selalu curhat tentang perjuangan membangun pesantren, perjuangan dakwah, perjuangan menyebarkan santri di mana-mana, dan sungguh sangat luar biasa. Kalau orang lain adalah sebagian, kalau diundang ngaji itu pasang tarif, saya tidak mendengar sepatah pun Kiai Haji Abdul Aji ketika diundang dia pasang tarif. Mukhlisina lahuddin. Beliau ikhlas sekali. Sehingga kalau ada acara-acara itu, pernah saya ngaji pernah kita diundang ngaji ke daerah Subang, Jawa Barat. Siangnya beliau menelepon, "Ang, mobilnya satu aja," katanya. "Abdi nuju Tegaduh mobil, abdi ngiring jeung Aang." Pada saat itu saya berangkat masih siang karena jalannya masih terjal. Dan pada saat itu saya bawa mobil Kijang kalau tidak salah, dan supirnya saudara Roni yang pada saat itu ketika mundur pintu mobilnya terjerembab, Bron ya. Itu bersama Kang Aji. Sampai karena jalan yang terjal, saya dan Kang Aji itu jalan kaki dari desa Pamulihan turun ke Nanggerang, manjat lagi ke Sukasari. Dan tadinya ketika saya pakai jas, Kang Aji juga pakai jas pada saat itu, tapi karena jalan kaki lebih daripada 2 km nanjak mudun pada saat itu, kayaknya kita ketawa bersama. Beliau mengatakan, "Ang, kieu geningnya perjuangan teh." Pada saat itu bahkan ketika pulangnya kita dorong mobil sama-sama, tapi karena jalannya licin pada saat itu pakaian juga kotor sama-sama. Ada beserta Kiai Haji Abdul Aji. Waktu kita ceramah keluar, beliau yang ngajinya, waktu beliau membina pesantren dan sebagainya, bahwa saya melihat dan bersaksi ketulusan Kiai Haji Abdul Aziz patutlah dicontoh oleh para santrinya, patut dicontoh oleh para muridnya, patut dijadikan suri tauladan oleh para generasi selanjutnya. Bahwa kata kunci sukses Kiai Haji Abdul Aziz adalah beliaulah seorang ulama yang mukhlisin lahuddin. Beliau ketika diundang untuk membaca event apapun, beliau menentukan tarif dan harga. Itu yang sangat luar biasa. 5 bulan yang lalu ketika saya merintis pesantren pengembangan dakwah di dekat pesantren beliau, pesantren Anharul Ulum, tiba-tiba beliau telepon, "Ang, keur di mana?" Kata beliau, "Oh," kata saya lagi dikawali Kang Haji kadieu." Pada saat itu beliau datang, beliau cerita, "Ang, urang teu boga HP. Kamanakeun HP-na pugu kena HP ti beubut, aya ge HP nyilit-nyit." Pada saat itu beliau memperlihatkan HP Nokia yang lama. Saya katanya, "Penting nih berita-berita untuk
HP yang ada bisa buat WA-nya. Saat itu saya punya HP lama yang tidak dipakai. Saya ngobrol, Kang Haji, nih Aang punya HP daek teu. Oh nuhun pada saat itu. Dan saya sering makan bersama, atau saya yang datang ke pondok beliau, atau Kang Haji yang tiba-tiba beliau yang datang. Dan ketika beliau datang itu senang sekali karena dapat HP, padahal bukan HP baru pada saat itu. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Tawadu sekali beliau ini. Beliau juga pernah diundang, bukan diundang, itu pernah ngajar di pesantren Gegempalan atas undangan Ketua Bajnas Kiai Haji Saipul Uyun. Tapi bagaimana ihtiramnya beliau pada Kiai Haji Saipul Uyun, dianggap guru. Pak, beliau suruh mengajar kiroat di pesantren Gegempalan atas permintaan Kiai Haji Saipul Uyun. Dan sesudah itu Kiai Haji Saipul Uyun ngajar kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau ngajar Al-Quran, tetapi beres ngajar Al-Quran, beliau juga ikut ngalogat kitab Bidayatul Mujtahid yang diajarkan oleh Kiai Haji Saipul Uyun. Itu cerita belum baru beliau katakan. Dan selalu beliau mengatakan, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Inilah yang selalu tercatat di memori, bahwa beliau adalah ulama yang tawadhu. Beliau betul-betul bahwa Al-Quran itu merasuk di dalam jiwanya. Satu kali lagi, Al-Quran hadir di dalam pola pikirnya. Al-Quran menjelma di dalam tindakan kesehariannya. Al-Quran hadir di dalam hatinya. Al-Quran hadir menjadi obsesi perjuangan hidupnya. Itulah kenapa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini apa yang difirmankan Allah, walaqad anzalna ilaikumul kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran kepada kalian, fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran itu adalah kata kunci kemuliaan. Saya melihat sosok Kiai Haji Abdul Aziz adalah orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Saya ketika ba'da duhur itu, saya punya kegiatan rutin ngajar tafsir di pesantren Anharul Ulum. Dan suara speaker dari masjid pesantren Al-Hidayah itu terdengar jelas di pesantren Anharul Ulum, karena posisinya Al-Hidayah di barat, Anharul Ulum ini di kira-kira kurang lebih 1 kilometer lah, cuman terpisah dengan sungai. Dan itu suara Kang Haji almarhum itu selalu terdengar dengan jelas apabila sedang mengajarkan Al-Quran ba'da duhur kepada para santrinya. Luar biasa. Itu yang saya lihat. Beliau adalah seorang ulama yang sangat hebat. Yang ketiga, beliau adalah seorang ayah, seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Apa buktinya? Beliau tidak canggung untuk turun ke kolam. Saya sering mendapati yang ditelepon, "Ang, butuh anak lauk tuh." Dan ketika saya samperin, ternyata beliau sedang ada di balong, ngorek balong. Kenapa? Ini kan cenah urang butuh ke nganapakah anak pamajikan. Padahal kalau lihat jam terbang beliau itu, beliau diundang di Afghanistan, pernah diundang di Malaysia, di Brunei, bahkan beliau pernah di Hong Kong. Tetapi tanggung jawab terhadap anak istrinya beliau buktikan dengan rutinnya, terengginasnya aktivitas mencari nafkah di luar beliau undangan sebagai qori membaca Al-Quran.
saya melihat beliau adalah sosok ayah, sosok suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itulah kenapa Allah muliakan. Dan saya bersaksi, beliau meninggal syahid. Dan kita doakan, insya Allah beliau meninggal dalam keadaan syahid. Dan beliau termasuk manusia-manusia yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan selanjutnya saya melihat dan bersaksi bahwa sosok Kiai Haji Abdul Aziz ini adalah orang yang sangat ihtiram, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Kenapa? Itu karena hubungan Miftahul Huda II Bayasari dengan Kiai Haji Abdul Aziz ini sudah seperti hubungan saudara akhun sakikoh, artinya sangat kuat sekali. Mertua beliau itu Wanuat namanya. Jadi santri Bayasari itu sudah paham sekali tentang Wanuat. Dan kenapa pesantren Al-Hidayah itu jadi? Pesantren Al-Hidayah itu berkah dan cepat berkembang. Ini cerita 40 hari yang lalu, ketika Wanuat meninggal, Kiai Haji menangis pada saat itu sambil bercerita di hadapan para ulama. Dia mengatakan pesantren jadi ini salah satu keberkahan daripada ibu mertua Wanuat. Kenapa? Selama 7 tahun catat, selama 7 tahun Wanuat yang sampai hari ini 40 hari meninggal, Wanuat mertua Kang Haji 7 tahun saum Nabi Daud. Untuk apa? Mendoakan anak-anaknya, mendoakan pesantren yang sedang dirintis, dibangun oleh Kiai Haji Abdul Aziz. 7 tahun saum Daud Wanuat. Pada saat itu sungguh saya melihat Kang Haji sosok sangat ihtiram terhadap orang tuanya. Mertuanya, kedua-duanya sudah naik haji, mertuanya. Dan itu Kang Haji yang memperjuangkannya. Bahkan kemarin ketika Kang Haji membangun rumah, beliau ngobrol, "Ang, ieu teh imah teh telat cenah anggeusna, kitu kumaha? Kapan emak?" Nya emak itu Wanuat. "Emak diajak di Bumi Enggal teh alimeun. Matak abdi teh cenah kapaksa we ngadamal bumi emak." Maka beliau berhenti melanjutkan pembangunan rumahnya itu karena ingin membangun rumahnya Wanuat. Dapat disaksikan para ahli Facebook ketika datang ke pesantren Al-Hidayah, bumi Wanuat itu dipugar dan sekarang sudah berdiri kokoh megah. Tapi Wanuat juga telah meninggalkan, menyusul putra terbaiknya Kiai Haji Abdul Aziz. Insya Allah kedua-duanya adalah menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengajak kepada seluruh sahabat, saya mengajak kepada sahabat yang menyimak ini, para alumni pesantren Al-Hidayah dimanapun, para santri, tetaplah tegar di pondok pesantren. Satu kali lagi, saya atas nama Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis mengajak kepada seluruh alumni pesantren Al-Hidayah untuk menjaga pesantren Al-Hidayah tetap eksis sampai hari kiamat. Datangi alma mater guru kita, datangi anak-anak guru kita, jaga marwah pesantren Al-Hidayah. Jangan sampai ada fitnah
kepergian beliau. Untuk itu saya berkomitmen beserta seluruh para ulama Kabupaten Ciamis, insya Allah pesantren Al-Hidayah sepeninggal almarhum Kiai Haji Abdul Aji akan tetap eksis sampai hari kiamat, akan tetap bertahan dan dilanjutkan oleh para pejuang, oleh para putranya, didukung oleh para alumninya. Dan kita bertanggung jawab bahwa syiar agama Allah ini harus tetap eksis, harus, dan apapun yang terjadi dalam tantangan dakwah kita ini harus kita hadapi. Insya Allah keberkahan akan menyertai orang tua santri pesantren Al-Hidayah. Keberkahan akan menyertai para alumni pesantren Al-Hidayah. Keberkahan akan terus datang dan dilanjutkan oleh para putra almarhum Kiai Haji Abdul Aji. Itulah sekelumit tentang kenangan saya, kesaksian saya tentang Kiai Haji Abdul Aji. Sangat banyak memori di memori ini, bagaimana Kiai Haji Abdul Aji ini adalah sosok seorang ulama. Dan betul kita mesti miris apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Innallaha la yakbidul ilma intizaan, walakinnallaha yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari muka bumi ini sekaligus, tetapi Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi ini karena tercerabutnya para ulama. Dan hari ini satu persatu paset-paset bumi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada para santri, eksislah, bertahanlah di pondok pesantren Al-Hidayah. Para santri dimanapun, mari kita lanjutkan perjuangan para ulama ini. Tantangan ke depan makin berat, fitnah zaman semakin nyata di hadapan kita. Hanya orang-orang yang istiqomahlah yang akan mampu bertahan di tengah badai fitnah yang demikian dahsyat ini. Saya meyakini bahwa tatkala matahari ini surup, tatkala matahari ini terbenam, insya Allah ini cara Allah untuk memunculkan rembulan agar bercahaya. Dan begitulah takdir zaman selalu menyertai kita. Kepergian para ulama, kita berdoa mudah-mudahan para generasi ulama-ulama yang akan meneruskan jejak para ulama yang telah mendahului kita. Insya Allah kita semua akan mendoakan semoga para ulama yang masih ada, Allah berikan panjang umur. Para ulama yang masih ada, Allah berikan terus keberkahan ilmunya agar bermanfaat. Ulama-ulama yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'alkum min ahlil jannah, Allahumma ij'alkum min ahlil maghfirah, Allahumma ij'alkum minal mautis syuhada, Allahumma syurkum yaumal qiyamati ma'azumratil anbiya'i wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alkum mimma yuqalu lahu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saudaraku sekalian, saya mengajak kepada semuanya, para kiai di rumahnya masing-masing untuk melakukan sholat gaib terkhusus bagi Kiai Haji Abdul Aji.
saya mengantarkan dengan doa, selamat jalan wahai sahabat, selamat jalan wahai mujahid dakwah, selamat jalan wahai pejuang Al-Quran, selamat jalan wahai muharrik dakwah. Saya semua menyaksikan bahwa antum kepergiannya adalah dirindukan oleh Allah. Allah lebih sayang ke Haji Abdul Aziz. Para malaikat insya Allah menyambut di pintu surga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jaga ulama, jaga pesantren, jaga para kiai kita. Jangan sampai banyak orang gila menyasar para ulama kita, para mujahid dakwah kita, dan pondok pesantren kita. Demikian sekedar kesaksian saya atas sosok Kiai Haji Abdul Aziz. Saya sudah WA ke keluarga beliau, ke anak beliau, karena kebetulan masih di perjalanan, tetapi insya Allah kita akan terus support, kita akan terus berikan semangat untuk keluarganya agar kita menyadari bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti. Mati itu adalah mysterious problem. Semua makhluk akan berhadapan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Yang membedakan adalah hanya soal waktu. Hanya soal waktu saja. Untuk itu kita harus menyadari ini adalah bagian takdir pasti kita. Yang kita cita-citakan adalah bahwa sebagaimana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, cita-cita tertinggi kita tentunya adalah kita adalah mati syahid. Allahumma amitsna ala syahadati fi sabilik. Allahumma amitsna ala syahadati fi sabilik. Allahumma amitsna ala syahadati fi sabilik. Duhai Allah, Sang penguasa alam, duhai Allah pemilik jiwa-jiwa ini, duhai Allah pengatur pemberi rezeki kita, matikan kami semua dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Karena seindah-indahnya ujung kehidupan adalah ketika kita menemui Allah dalam keadaan syahid seperti Kiai Haji Abdul Aziz. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang telah bergabung dan ikut berbelasungkawa dan mendoakan kepergian guru kita, sahabat kita, mujahid kita, muharik dakwah kita, Kiai Haji Abdul Aziz. Insya Allah keberkahan untuk antum semua, keberkahan untuk pesantren Al-Hidayah, dan saya meyakini Al-Hidayah bangkit, Al-Hidayah terus berkomah dan tetap bertahanlah para alumninya. Jangan biarkan Al-Hidayah sendirian, tetapi berikan motivasi kepada para santri, berikan motivasi kepada keluarga, bangkit dan bergeraklah bersama agar marwah pesantren tetap terjaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.